Bab 581. The Overlord Dragon berubah lebih dari cincin jiwanya dan jiwa bela diri. Saat ini ada lonjakan kuat esensi darah dalam tubuh Tanggulin. Itu sangat ekstrim sehingga bahkan tanpa kendali. Esensi darah yang kuat sudah menghantam segel Raja Naga Emas kelima di dalam tubuhnya. Tanggulin sepenuhnya sadar sekarang. Dia mati-matian berusaha untuk menenangkan esensi darahnya. Tetapi segel kelima jelas telah mengendur. Tidak perlu bertanya pada Tang Tua. Karena Tanggulin bisa merasakannya sendiri. Setelah 49 hari mengendalikan dirinya. Bersama dengan porsi besar esensi jiwa dan daging hewan samudera. Dia bisa mematahkan segel kelima kapan saja dia mau. Dengan perkembangan basis kultivasinya menjadi 4 cincin. Kekuatan keseluruhannya telah mengambil lompatan ke depan. Terutama yang patut dicatat adalah kebangkitan kedua jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya. Ini adalah perkembangan luar biasa yang tidak pernah dia duga. Sampai saat ini, kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas telah menjadi senjata terhebatnya. Dibandingkan dengan itu, jiwa bela dirinya tampak jauh lebih lemah. Namun, Tanggulin sudah bisa merasakan kekuatan setelah peningkatan baru untuk rumput Blue Silver-nya. Mengubahnya menjadi Kaisar Blue Silver. Jika dia harus menghadapi paket hiu putih besar iblis lagi, dia sekarang yakin benar-benar menghancurkan mereka. 4 cincin berarti bahwa dia juga telah naik ke pangkat 6 pandai besi juga. Dan itu menandakan bahwa dia telah mencapai fondasi dalam untuk menjadi Master Armor pertempuran satu kata. Jiwa roh naga tuan 10.000 tahun berarti bahwa dia tidak perlu mencari jiwa roh lain bahkan jika dia mengolah menjadi 6 cincin atau 7 cincin di masa depan. Dia akhirnya mengambil langkah ini. Itu tidak mudah. Dikatakan bahwa menumbuhkan kekuatan jiwa seseorang menjadi lebih sulit setelah peringkat ke-40. Tetapi setelah mengambil langkah besar ini, jiwa bela dirinya telah berevolusi untuk kedua kalinya. Setidaknya kecepatan kultivasinya tidak akan lebih lambat dari teman-temannya. Dia baru berusia 15 tahun sekarang. Jadi dia punya banyak waktu. Dia menggerakkan pikirannya dan tanaman merambat Blue Silver melambai diam-diam. Mereka melayang di permukaan laut dengan ukuran membesar dan mendukung tubuh Tanggulin. Guru. Tanggulin memandang ke arah Mu Ye. Mu Ye berkata dengan lega. Kamu akhirnya menyelesaikan kebangkitan kedua. Bagaimana perasaanmu? Tanggulin tersenyum. Saya merasa luar biasa. Saya pikir ini dapat dilihat sebagai keberuntungan saya setelah semua kesulitan. Kan? Mu Ye mengangguk. Untukmu, hari-hari terberat sudah berakhir. Pelatihan mendatang Anda akan sedikit lebih mudah. Ekspresi Tanggulin sedikit menegang. Guru, Anda tahu, saya sudah cukup lama melakukannya. Bukankah aku boleh beristirahat selama beberapa hari? Mu Ye berkata dengan suara yang dalam. Prestasi dibangun atas dasar ketekunan dan terbuang sia-sia. Bagaimana Anda bisa beristirahat sekarang? Aku akan membiarkanmu istirahat malam ini. Saat dia mengatakan ini, tubuhnya berkedip dan dalam sekejap, dia berdiri di samping Tanggulin. Kemudian, dia meraihnya dan melompat ke udara. The Blue Silver Grace, yang berkelip dengan kilau emas gelap, menyusut dan kembali ke tubuh Tanggulin. Mereka berdua mengejar kapal itu. Dini hari berikutnya, ketika Tanggulin sadar dari meditasinya, langit baru mulai menyala. Dia bergegas ke balkon dan menghadap ke timur sambil menunggu kedatangan Fajar Valet. Itu tentu berbeda. Jiwa bela dirinya telah berevolusi dari Blue Silver Grace ke Blue Silver Emperor. Kecepatan peningkatan kekuatan jiwanya telah meningkat secara nyata. Bahkan jika lautan itu tidak cocok untuk penanaman jiwa bela diri sistem tumbuhan. Tanggulin masih merasa bahwa kemajuannya meningkat setidaknya 3 kali lipat. Apakah ini rasanya memiliki jiwa bela diri yang kuat? Dia telah menghabiskan 49 hari mondar-mandir di ujung hidup dan mati untuk merangsang potensinya. Akhirnya, ia membangunkan sumber kekuatan utama Blue Silver Grace-nya. Dan itu terasa luar biasa. Dia benar-benar berterima kasih kepada Mu Ye. Tanpa guru Mu Ye, dia tidak akan pernah mencapai tingkat ini. Setelah dia selesai melatih Purple Demon Eyes, matahari sudah naik di atas permukaan laut dan memandikan 2 kapal besar dalam cahaya keemasannya. Sekarang, mereka sudah menempuh 2/3 perjalanan.
Mereka semakin dekat ke bintang Luo benua. Belakangan ini, partai resmi sering menyelenggarakan beberapa kegiatan pertukaran dan melibatkan semua orang. Para anggota korps diplomatik dari kedua belah pihak juga menjadi semakin akrab satu sama lain. Dia mendorong pintunya terbuka dan hendak mengetuk pintu Gu Yue untuk mengundangnya sarapan ketika pintu ruangan secara diagonal berlawanan dengan pintu yang terbuka. Su Xiaoyan berjalan keluar dari dalam. Ketika dia melihat Tang Wulin, dia tertegun sejenak. "Kapten, kamu." Tang Wulin tersenyum. "Ada apa, Xiaoyan? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tidak bisakah kau mengenaliku lagi?" Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Bukan itu. Hanya saja Anda terlihat berbeda. Bagaimana Anda merawat kulit Anda dengan sangat baik. Kamu sepertinya bersinar. Dan auramu, itu membuatku sedikit takut." "Hah?" Tang Wulin sedikit terpana. Dia secara insting menarik auranya. Baru saat itulah Su Xiaoyan agak rileks. "Itu lebih baik." Tang Wulin menggaruk kepalanya. "Saya memiliki terobosan selama kultivasi saya tadi malam. Saya tidak menyadari kurangnya kendali atas aura saya sendiri. Itu tidak akan terjadi lagi." Memang, dia tidak menyadarinya sendiri. Setelah mencapai 4 cincin dan menyatu dengan jiwa roh naga Overlord, auranya juga hampir menjadi campuran dari keganasan naga tuan dan aura Raja Naga Emas. Meskipun Overlord Dragon benar-benar galak, itu menampilkan pengiriman lengkap ketika dihadapkan dengan Raja Naga Emas. Namun, aura Raja Naga Emas itu sendiri juga mengalami keganasan baru di bawah pengaruh Tuan Naga. Tang Wulin sendiri tidak bisa merasakan apa-apa. Tetapi Su Xiaoyan segera menyadari perubahan itu. "Penerobosan, Kapten. Kamu akhirnya di peringkat 40 sekarang." Su Xiaoyan menutup mulutnya dan terkikik. Tang Wulin batuk agak canggung. "Apa maksudmu, akhirnya? Apakah saya benar-benar lambat?" Su Xiaoyan mengangguk segera. Dia kemudian mengeluarkan serangkaian tawa yang terdengar seperti lonceng perak dan lari. Mereka memiliki percakapan di luar. Tang Wulin tidak perlu mengetuk. Pintu Gu Yue sudah dibuka. Yang lain juga keluar dari kamar mereka. Gu Yue telah mendengar mereka berbicara. Dia menatap Tang Wulin dengan kaget. "Kamu sudah memecahkan ini dengan cepat." Tang Wulin mengangguk. "Aku harus bekerja keras untuk menyamai kecepatan kalian." Ye Xinglan juga keluar saat ini dan berkata, "Saya sudah mencoba beberapa kali selama beberapa hari terakhir dan saya tidak bisa menyelesaikan komponen inti terakhir. Apapun yang terjadi, saya memulai proses membuat baju perang untuk Anda semua sekarang. Kapten, mari kita mulai dengan kamu. Saya sudah membuat Rerebres dan Pauldron yang tepat untuk Anda. Saya ingin menyelesaikan setidaknya satu bagian untuk Anda sebelum saya mengerjakan yang lain. Atau haruskah saya membuat satu set lengkap untuk Anda terlebih dahulu?" Tang Wulin memikirkannya dan berkata, "Ayo kita buat satu potong untuk setiap orang. Ini masih berguna bagi kita untuk meningkatkan kekuatan pertempuran semua orang dan kemampuan bertahan hidup pribadi. Lagi pula, kita tidak tahu situasi seperti apa yang akan kita alami di benua bintang Luo." "Oke." Ye Xinglan tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk. Pada saat ini, dengan ledakan keras yang tiba-tiba, kapal itu bergetar hebat. Tang Wulin dan yang lainnya buru-buru meraih sesuatu untuk dipegang dukungan di koridor. Dan mereka berhasil menjaga keseimbangan mereka. "Bagaimana situasinya?" tanya Tang Wulin dengan kaget. Selain Su Xiaoyan yang melarikan diri sebelumnya, semua anggota dari tim Shrek Academy hadir. Semua orang berkumpul bersama. "Ayo pergi ke kabinku dulu," teriak Tang Wulin dengan suara berat saat dia membuka pintu kamarnya sendiri. Brum! Bum kekerasan lainnya terdengar, mengguncang kapal laut sekali lagi. Tang Wulin memegang pintu terbuka untuk memungkinkan teman-temannya masuk ke kamarnya dengan cepat. Ruang kabin jelas lebih aman daripada koridor. Itu karena ruangan itu memiliki balkon, sehingga mereka bisa keluar kapan saja. Mereka punya lebih banyak pilihan di sini. Setelah semua orang masuk ke kamarnya, Tang Wulin dengan cepat pergi ke balkon, meraih pegangan tangan dan melihat keluar. Ketika dia menatap pemandangan di depannya, ekspresi teror segera muncul di wajahnya. Lautan biru telah berubah menjadi ungu gelap tanpa ada yang memperhatikan. Sebuah kolom air raksasa selebar puluhan meter ditembakkan dari bagian yang jauh dari samudera.
Itu menabrak keras ke penghalang jiwa yang diaktifkan kapal, menciptakan riak dan mengayunkannya dengan keras. Samudra ungu. Perubahan apa yang terjadi di sini? Saat itu, sesosok turun dari langit dan mendarat di balkon. Itu adalah Master Sekte-Sekte Tubuh, Mu Ye. Bab 582. Yang lain tampak terkejut ketika mereka melihat Mu Ye. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Binatang jiwa samudera yang kuat telah datang untuk menyerang kita. Kalian semua, tetap di sini dan jangan bergerak. Perairan ini sangat berbahaya." Hati Tang Wulin dilanda ketakutan. Jika Guru Mu Ye, yang memiliki misya ilahi dan basis kultivasi peringkat 94 adalah ini serius, binatang jiwa samudera yang mereka hadapi saat ini bukan binatang jiwa biasa. "Guru, ada apa?" Penggunaan istilah Tang Wulin mengejutkan yang lain. Tapi ini jelas bukan saat yang tepat untuk menanyakannya. Mu Ye merajut alisnya dengan erat. Sepertinya satu paket besar hiu putih hebat Devil Soul. Satu pak hiu putih besar Devil Soul yang sangat besar. Ada sosok raja yang memimpin gerombolan dengan basis budidaya 100.000 tahun. Ada juga binatang jiwa samudera kuat lainnya yang menyertai mereka. Hati Tang Wulin bergerak. Dia berbalik untuk melihat ke arah Mu Ye. Ujung bibir Mu Ye berkedut. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ekspresinya jelas memberitahu Tang Wulin bahwa kedatangan makhluk buas samudera yang kuat ini terkait dengan paket hiu putih besar Devil Soul yang mereka hadapi kemarin. Sebuah cahaya menyala di tangan Mu Ye. Dan toples keramik putih muncul di satu makan ini. Tang Wulin membukanya. Dan bau amis meledak di wajah mereka. Di dalam toples ada zat berwarna keemasan, seperti minyak. "Ini," Mu Ye berkata, "minyak ikan dari kepala Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Sangat bergizi." Tang Wulin batuk. Dia berpikir dalam hati, "Aku tidak percaya guru masih berpikir tentang makanan pada saat seperti ini. Tapi aku menyukainya." Dia tidak menahan diri. Dia mengangkat kepalanya dan menelan minyak ikan laut dalam. Dalam hal rasanya, tidak ada yang istimewa. Bau ikan memenuhi hidungnya. Namun, setelah mencapai tenggorokannya, itu segera berubah menjadi gelombang hangat saat menyebar ke seluruh tubuhnya. Otaknya langsung lebih jernih. Itu adalah perasaan yang menghibur bahwa dia tidak bisa mengatakannya. Mu Ye berbicara pada dirinya sendiri. "Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada sekelompok makhluk jiwa yang besar dan kuat di laut dalam. Mereka bahkan terlihat kuat dan tangguh. Yang menembakkan air ke arah kita pastilah paus setan Dipsea. Dilihat dari kekuatan serangannya, ia harus memiliki basis kultivasi setidaknya 100.000 tahun. Dipsea Devil Well King dan Devil Soul Great White Shark King, ini adalah susunan yang mengesankan." Tang Wulin hampir bisa yakin sekarang bahwa jiwa samudera di depan mata mereka terkait dengan mereka. Namun, Mu Ye tampaknya tidak tertarik sedikit pun. Dia bahkan tampak senang dengan kemalangan mereka. Pada saat itu, banyak tokoh melompat ke langit dari dua garis samudera dan terbang dengan cepat di udara. 3 orang terbang dari kapal tempat Tang Wulin dan yang lainnya berada. Dan 2 orang lainnya terbang keluar dari kapal lain. Mereka berlima berdiri di udara. Mereka semua mengeluarkan aura yang sangat kuat. Di antara mereka berlima, satu-satunya orang yang diakui Tang Wulin tidak lain adalah Silver Moon Douluo, Penatua Kai. Pada saat ini, sosok sedingin es muncul di depan balkon Tang Wulin. Itu Wu Zhangkong. Wu Zhangkong telah memperhatikan Mu Ye segera setelah dia mendarat. Alisnya berkerut. "Kamu siapa?" Mu Ye menunjuk pakaiannya sendiri. "Seorang koki." Sinar dingin melintas di mata Wu Zhangkong. Aura es segera menyelimuti tubuh Mu Ye. Mu Ye tersenyum datar. Dia tidak melepaskan auranya. Dia membiarkan dinginnya es yang dilepaskan oleh Wu Zhangkong menutupi dirinya. Tetapi dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Tatapan Wu Zhangkong terfokus. Tepat ketika dia akan mengambil langkah maju untuk mengambil tindakan, Tang Wulin buru-buru berkata, "Guru Wu, tolong jangan menyerang. Dia juga guruku." Wu Zhangkong tertegun sejenak. Dia mendarat di balkon. Balkonnya tidak sebesar itu untuk awalnya. Dan sekarang karena semua orang ada di sana, rasanya agak sempit. Dia memandang Mu Ye. Lalu Tang Wulin. "Di mana Su Xiaoyan?"
Tang Wulin berkata. Dia pasti pergi untuk sarapan. Wu Zhangkong berkata dengan suara yang dalam. Pergi tangkap dia dan kembali ke sini. Segalanya tidak terlihat bagus. Sejumlah besar makhluk jiwa samudera telah mengepung kapal kami. Dan mereka tidak kekurangan ahli. Di tengah lautan ini, penguatan kekuatan mereka akan sangat kuat. Aku akan pergi. Yue Zhengyu menawarkan jasanya. Dia berbalik dan berlari keluar ruangan. Saat itu, dari jauh di laut, kolom air raksasa lain meledak ke arah kapal mereka. Di udara, seorang penatua berambut merah mendengus dingin. Tubuhnya berkedip dan muncul di depan kolom air. Tangan kanannya membentur udara. Bola cahaya merah yang kuat melintas dan bertabrakan dengan kolom air. Kolom air hancur. Penatua berambut merah mendengus lagi dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, sebuah pikiran yang membuat mereka semua takut datang dari dasar lautan. Manusia, kamu telah mengambil kebebasan untuk melewati wilayah kami dan membunuh saudara-saudaraku. Menyerahkan si pembunuh kepada saya atau saya akan membiarkan Anda semua mengubur diri Anda di sini. Ini bukan suara. Itu dikirim secara telepati. Namun, bahkan semua orang di dalam pelindung kapal dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan. Sosok besar perlahan-lahan melayang keluar dari permukaan laut. Punggung putih keperakannya seperti pulau kecil. Sirip punggung raksasa berdiri tegak seperti ujung pisau. Itu memberikan rasa dingin yang tajam. Tidak jauh dari itu, sosok keunguan yang lebih besar dan gelap muncul. Panjangnya setidaknya ratusan meter. Ketika mereka berdua muncul, aura yang kuat segera meledak. Dari lautan, semakin banyak makhluk mengerikan mulai melayang ke permukaan. Sebagian besar binatang yang ketakutan itu adalah hiu putih besar Devil Soul dan paus setan laut dalam. Kombinasi dari dua klan tampaknya berjumlah ribuan. Aura mengerikan jatuh ke lautan. Dan itu penuh dengan penindasan. Penatua Kai berkata dengan suara yang dalam. Kami hanya melewati. Kami tidak membunuh klan Anda. Jika Anda bersikeras untuk tidak membiarkan kami lewat, jangan salahkan kami karena tidak berbelas kasihan. Apakah Anda berpikir bahwa dengan hanya 200.000 tahun jiwa buas, Anda dapat menghentikan kami? Di antara kita manusia, kita tidak pernah kekurangan mereka yang menginginkan cincin jiwa 100.000 tahun. Setelah dia mengatakan ini, aura Raja Hiu Putih Besar Devil Soul dan Raja Paus Iblis Laut Dalam segera menjadi terbangun. Konflik antara manusia dan binatang buas telah lama melewati titik rekonsiliasi. Binatang jiwa darat benar-benar punah. Dengan kemajuan teknik spirit pagoda dalam menciptakan jiwa roh, habitat dari makhluk jiwa ditekan lebih jauh. Binatang buas samudera juga jarang memiliki keberanian untuk pergi dekat pantai. Hanya laut dalam yang bisa dilihat sebagai surga bagi para makhluk buas samudera. Shrek Academy selalu menjadi pendukung perdamaian antara manusia dan makhluk buas. Tetapi Penatua Kai memiliki kepribadian yang kuat. Ketika dia dihadapkan dengan sejumlah besar binatang buas yang menghalangi jalannya, secara alami, dia tidak akan menahan apapun. Bahkan jika seseorang di kapal itu telah membunuh binatang buas, tidak mungkin baginya untuk membuat konsesi. Roar. Raungan yang dalam terdengar. Tak lama setelah itu, kolom air tebal lainnya melesat maju dan langsung menuju Penatua Kai. Penatua Kai mendengus dingin dan menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Fenomena aneh terjadi. Seluruh langit segera menjadi gelap, dan bulan perak muncul dari udara tipis. Cahaya putih keperakan mencapai ke bawah dari langit dan bertabrakan dengan keras dengan kolom air besar itu. Melepaskan raungan keras dan keras. Kolom air runtuh. Tetapi bulan perak tidak bergerak dari posisinya di langit. Aura mengerikan yang tampaknya berasal dari kedalaman neraka muncul dari tubuh Penatua Kai. Bahkan hati para ahli manusia yang tergantung di udara tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Apalagi jiwa binatang buas di laut dalam. Hyper Douluo. Aura yang berasal dari tubuh Penatua Kai jelas merupakan aura seorang Hyper Douluo. Selain itu, dia bahkan belum menggunakan armor tempurnya sendiri. Tidak heran dia begitu percaya diri sekarang. Cincin jiwa muncul di tubuh Penatua Kai. 3 ungu, 3 hitam, dan 3 merah. 9 cincin jiwa berkedip. Langit yang semula jernih mulai menggelap. Tetapi bulan perak meningkat dalam kecemerlangannya. Penatua Kai hanya bertahan di sana.
Dia tampaknya secara alami berubah menjadi inti dari langit dan bumi. Ketika anggota Korps Diplomatik Star Luo Kontinen melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan rasa takut mengalir di tulang belakang mereka. Apakah ini kekuatan seorang ahli dari Akademi Shrek Benua Douluo? Shrek Academy benar-benar tempat berkumpul para pakar terhebat di benua. Raja Paus Setan Laut Dalam dan Raja Hiu Putih Besar Devil Soul tampaknya telah dibungkam oleh penampilan kekuatan Penatua Kai. Namun, pada saat berikutnya, lautan berwarna ungu perlahan berubah warna menjadi lebih gelap. Di tengah lautan, pusaran air terbentuk dan dengan cepat berkumpul bersama. Mereka berguling ke arah dua kapal. Menghadapi ancaman Penatua Kai, makhluk buas samudera yang kuat ini memilih untuk bertarung. Tatapan Penatua Kai terfokus. Dengan satu langkah ke udara, dia sudah muncul di atas Raja Paus Setan Laut Dalam dan Raja Hiu Putih Besar Devil Soul. Di bawah iluminasi bulan perak, bintik-bintik cahaya yang berkilauan dan transparan muncul di tubuhnya. 4 ahli lainnya juga dari pangkat titel Douluo atau Master Armor Pertempuran peringkat 3. Mereka merilis baju perang masing-masing. Armor perang Penatua Kai benar-benar menakjubkan. Sinar cahaya perak menyilaukan keluar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi lingkaran busur cahaya perak dan bergabung dengan tubuhnya dengan diam-diam. Armor perangnya sepertinya tidak tebal atau berat. Setiap bagian penuh dengan pola yang sangat indah. Sepasang sayap perak raksasa terbuka lebar di belakangnya. Ketika ikat kepala perak yang menyerupai tiara kerajaan jatuh, Penatua Kai tiba-tiba menunjukkan perubahan yang menakjubkan. Kepalanya rambut perak awalnya perlahan berubah hijau. Wajahnya yang keriput kembali menjadi tegang dan seketika ia berubah menjadi wanita dengan kecantikan yang tiada taraf. Armor perang perak lengkapnya dipasang dengan apik di tubuhnya, memancarkan rasa kesempurnaan. Tangan kanannya yang berbalut baju besi memegang tongkat. Di atasnya ada piringan perak yang diukir dengan pola yang luar biasa. Staf dan bulan perak di langit saling melengkapi. Bab 583. Lurik perak berkilauan dengan cahaya tembus pada baju perang perak yang megah. Seluruh laut sepertinya telah tenggelam di bawah kekuatan yang tak tertahankan yang dihasilkan ketika zirahnya muncul. Mata Mu Ye bersinar sedikit saat dia menghela nafas lembut. Armor perang 3 kata. Ini adalah armor pertempuran 3 kata Shrek. Ini tentu saja unik. Tang Hulin melirik gurunya dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan Penatua Kai. Penatua Kai pernah menargetkan mereka sehingga mereka mengerti bahwa dia tangguh. Tetapi ini masih pertama kalinya mereka melihat Penatua Kai melepaskan kekuatan penuhnya. Aura yang menakutkan dan sombong itu. Seluruh lautan tampaknya terpesona olehnya. Keberaniannya yang luar biasa sudah cukup untuk menanamkan rasa takut di lautan. Hyper Douluo dengan penambahan armor pertempuran 3 kata berarti ini adalah seseorang yang telah mencapai level limit Douluo. Jiwa Sage 7 cincin dengan baju perang 2 kata sudah mencapai tingkat Douluo biasa. Sedangkan jiwa Douluo 8 cincin dengan baju perang 3 kata bahkan bisa mencapai tingkat Hyper Douluo peringkat 95. Namun, begitu seseorang menjadi Hyper Douluo, itu sangat sulit untuk mencapai peringkat baru pada tingkat yang sama seperti sebelumnya. Judul Douluo dengan baju perang 3 kata hanya mampu mencapai pijakan yang sama dengan peringkat 96 Hyper Douluo. Sebagai Hyper Douluo dengan armor pertempuran 3 kata, Penatua Kai cukup kuat untuk menyamai peringkat 98 Hyper Douluo saat ini. Dia sudah hampir menjadi Douluo limit peringkat 99. Begitu armor tempurnya dinaikkan menjadi 4 kata, dia akan mampu memiliki kekuatan di level tertinggi di dunia. Ini adalah rahasia batin Penatua Kai. Apalagi menghadapi 2 binatang jiwa 10.000 tahun. Dengan kekuatannya yang setara dengan Hyper Douluo peringkat 98 sekarang, dia mampu melawan bis besar dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Yang mana dari anggota Paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek yang tidak berada di puncaknya. Saya memberi Anda semua kesempatan lagi untuk mundur sekarang. Penatua Kai berteriak dengan nada rendah. Serahkan dia padaku. Saat itu sebuah suara aneh bergema di laut dalam. Segera setelah itu, sesosok tiba-tiba melayang ke langit di kejauhan. Langit di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi biru terang saat dia mengudara. Yang mengejutkan semua orang,
Laut meletus dan menelan langit. Melihat dari dua kapal, rasanya seolah seluruh dunia tertutup sepenuhnya. Melihat ini, ekspresi Penatua Kai berubah untuk pertama kalinya. Dan tatapannya menjadi kaku. Cahaya ungu bersinar di mata Tanggulin. Dengan susah payah, dia mengandalkan Purple Demon Eyes untuk melihat sosok manusia di kejauhan dengan usaha keras. Anehnya, makhluk itu humanoid, namun hanya bagian atas tubuhnya yang menyerupai manusia. Sedangkan bagian bawahnya terbuat dari 12 tentakel yang mirip gurita. Dia ditangguhkan di udara ketika auranya meledak dengan cepat dan mendorong ke sisi Penatua Kai. The Great Beast. Kata-kata itu keluar dari mulut Mu Ye. Wajahnya penuh keheranan. Yang disebut Great Beast adalah Hyper Soul Beast dengan basis budidaya yang melebihi 20.000 tahun. Pernah ada 10 binatang hebat di benua Douluo. 10 Great Beast berdiri tegak di benua ribuan tahun yang lalu. Beberapa beast tunduk pada perintah seorang prajurit perkasa yang dikenal sebagai Ais Douluo Huo Yu Hao, yang pernah menaklukkan dunia secara brutal. Sementara yang lain dibunuh olehnya. Sisa dari Great Beast menghilang tanpa jejak sesudahnya. Yang terbesar di antara mereka adalah Raja Naga Hitam bermata emas. Itu dikenal sebagai Dewa Binatang. Dengan basis budidaya setinggi 800.000 tahun. Dan itu dianggap sebagai yang terkuat dari semua pada waktu itu. Menurut legenda, Roais Douluo pernah melancarkan pertempuran besar dengan Beast God Golden Eye Black Dragon King ini sebelum ia menjadi dewa. Dia memenangkan pertempuran pada akhirnya. Dan Dewa Binatang pergi bersembunyi. Tidak ada yang tahu apakah itu hidup atau mati. Sementara itu, Ice Spirit Douluo naik ke dunia dewa. Area laut jauh lebih besar dari daratan. Jadi tentu saja, Great Beast dapat muncul di sini. Dengan Great Beast dan 10.000 tahun Soul Soul, mereka akhirnya dilengkapi dengan kekuatan untuk mengancam armada. Sosok yang melonjak ke langit berubah dengan cepat. Tubuhnya mulai mengembang melawan air laut di belakangnya. Hanya butuh beberapa saat sebelum berubah menjadi gurita besar berdiameter lebih dari 1000 meter. Laut menjadi ganas di bawah kendali tentakelnya. Sehingga penindasan bahkan Penatua Kai tidak dapat menyamai itu. Mengaum. Raja Paus Iblis Laut dalam mengeluarkan raungan marah. Semua binatang jiwa samudera segera mengerumuni 2 garis samudera. Serangan telah dimulai. Sosok Penatua Kai melintas ketika dia berubah menjadi aliran cahaya bulan. Dia mengangkat tongkatnya tinggi ketika bulan perak yang tergantung di udara menembakkan sinar bulan yang besar. Itu dipantulkan ke piring perak di ujung tongkat dan dengan cepat membentuk cahaya perak seperti jarum. Ia melesat ke arah gurita raksasa di kejauhan. Gurita raksasa itu melambaikan 8 tentakelnya ketika bintik-bintik cahaya ungu yang tak terhitung melayang ke udara dan terbentuk menjadi lapisan yang menghalangi serangan Penatua Kai. Ketika dua pusat kekuatan dari kedua belah pihak bentrok, manuver ofensif dan defensif kedua kapal sudah dimulai di sisi lain. Dengan suara menderu yang dalam, bola meriam jiwanya keluar dari moncong yang terbuka di sisi kapal. Meriam jiwa ini didukung oleh arai baterai jiwa yang dipenuhi dengan energi. Itu bahkan bisa diluncurkan langsung melalui kekuatan jiwa master jiwa ketika diperlukan. Kekuatan serangan setiap meriam jiwa sangat mengesankan. Meriam jiwa terkuat bahkan bisa sama merusaknya dengan judul Douluo. Untuk sementara waktu, laut diledakkan sedemikian rupa sehingga terus bergema dengan suara ledakan. Sementara serangan makhluk buas jiwa samudera jatuh ke perisai pelindung kapal dan meledak menjadi cincin yang menusuk. Untungnya, korps diplomatik kedua pihak telah dilengkapi dengan pertahanan yang kuat dan energi jiwa yang memadai untuk keselamatan perjalanan. Dengan susah payah, mereka masih bisa mempertahankan diri terhadap binatang buas samudera yang melingkari. Setidaknya untuk saat ini, keempat tuan di udara, masing-masing memiliki setidaknya 3 kata baju perang. Dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok memblokir Raja Paus Setan Laut Dalam dan Raja Setan. Ini adalah batas kemampuan mereka. Karena laut masih merupakan wilayah jiwa binatang buas samudera. Singkatnya, sudah kekacauan. Tanggulin menyenggol Mu Ye yang berdiri di sisinya. Guru, apakah kamu? Mu Ye bertindak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan ini. Dia hanya berdiri di sana dan menyaksikan pertempuran di luar tanpa niat untuk berpartisipasi sama sekali.
Wu Zhangkong menyipitkan matanya saat dia menatap Mu Ye dengan tajam. Sosoknya melintas sekali dan dia sudah tiba di udara. Bintik-bintik cahaya putih bersinar saat Sky Ice Battle Armor muncul dan dengan cepat menutupi tubuhnya. Pedang Skyfrost muncul dari udara tipis. Dia seperti meteor saat dia berlari keluar dari perisai pelindung kapal dan ke langit. Wu Zhangkong sudah menjadi sage jiwa 7 cincin. Dan ia hampir memiliki kekuatan judul Douluo dengan penambahan baju besi pertempuran 2 kata. Selain itu, dia adalah Wu Zhangkong. A Devil Soul Great White Shark menemukannya di laut. Cahaya perak di sirip punggungnya berkilauan ketika seberkas cahaya terbang ke arahnya dengan kekuatan penuh. Cahaya perak itu mirip dengan ujung pisau yang tajam. Itu tiba sebelum Wu Zhangkong dengan kecepatan kilat. The Skyfrost Sword memotong melalui itu sebagai bayangan samar muncul dari udara tipis. Jarum-jarum es yang halus tumpang tindih dan merobek cahaya perak dengan mudah. Segera setelah itu, seluruh baju besi Wu Zhangkong bersinar terang dengan cahaya perak. Dia turun dari langit dan menerkam langsung ke laut. Jiwa berdering di tubuhnya berkilau secara bergantian ketika cincin jiwanya yang ketujuh tiba-tiba meledak menjadi cahaya. Adegan aneh muncul. Pedang Skyfrost tiba-tiba membesar saat Wu Zhangkong menyatu dengan pedang. Semburan kesadaran pedang meledak. Pedang Skyfrost kolosal yang panjangnya lebih dari 10 meter turun dari langit. Itu adalah keterampilan jiwa ketujuh, avatar jiwa bela diri. The Skyfrost Sword tidak bertujuan pada binatang jiwa samudera. Tapi ia terjun langsung ke laut sebelum menghilang. Apa yang dilakukan Guru Wu? Tang Wulin dan yang lainnya dipenuhi dengan kebingungan. Pada saat berikutnya, mereka melebarkan mata mereka dengan takjub. Laut mulai membeku dari titik bahwa Wu Zhangkong telah memasuki air. Untaian udara beku yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit saat es yang kencang mulai menyebar dengan cepat ke segala arah. Jiwa binatang lautan membeku dengan cepat di dalam es. Es padat menyebar dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, itu sudah menyebar ratusan meter. Sejumlah besar makhluk jiwa samudera membeku. Melepas beberapa tekanan dari pertempuran segera. Bab 584. Tatapan Mu Ye bergerak sedikit. Dia menggunakan avatar jiwanya untuk membekukan laut dan melakukan kontrol penuh. Setidaknya 20 jiwa makhluk lautan dengan basis budidaya lebih dari 10.000 tahun disegel di dalam es. Tapi kenapa dia tidak langsung membunuh mereka saja? Roar. Kapal itu bergetar hebat saat itu. Perisai pelindung luar sudah melemah. Hewan-hewan jiwa samudera datang dalam jumlah yang luar biasa. Dan kedua garis samudera itu terutama dimaksudkan untuk perjalanan panjang dan bukan untuk pertempuran. Meskipun Misha menembak satu demi satu ke langit dari kapal sekarang, binatang lautan samudera masih memiliki keunggulan. Setelah perisai pelindung hancur, kapal-kapal itu sendiri akan diserang. Jika lambung kapal mengalami kerusakan signifikan, itu mungkin akan menjadi hukuman mati bagi semua penumpang. Perhatian setiap Soul Master. Perhatian setiap Soul Master. Kami sedang diserang oleh binatang jiwa samudera. Meminta sesama jiwa guru untuk segera bergabung dalam pertempuran dan melindungi kapal kami. Silakan bergabung dengan pertempuran segera untuk mencegah kerusakan lambung kapal dari serangan makhluk buas jiwa samudera. Tang Wulin melirik Mu Ye. Mu Ye tersenyum. Bergabunglah jika kamu mau. Kesempatan sebagus ini sangat jarang. Tang Wulin memandang ke arah teman-temannya dan berbicara dengan lembut. Ikuti aku. Dia melangkah maju saat dia berbicara. Dia melompat. Meletakkan kaki kanannya di pagar balkon dan mendorong dirinya ke udara. Terbang keluar kapal. Rambatan Blue Silver Grace memotong berlawanan arah jarum jam di sekeliling pagar. Dia turun dari atas dan jatuh ke permukaan beku yang diciptakan Wu Zhangkong. Gu Yue adalah yang kedua untuk melakukan lompatan. Saat dia melompat, lingkaran cincin jiwa hijau mekar dan jatuh ke teman-temannya untuk membantu mereka dengan mengurangi berat badan mereka. Dia melangkah ke rumput Blue Silver Tang Wulin dan menggunakannya untuk meluncur ke bawah. Segera setelah itu, Ye Xinglan, Yuanen Yehui, dan Xie Xie mengikuti di belakang. Hanya Sulizi yang tersisa. Tampak pucat pasi. Aku takut ketinggian. Mu Ye tersenyum lembut. Kamu akan terbiasa setelah beberapa kali mencoba. Sebelum Sulizi bisa bereaksi terhadap situasi ini, Mu Ye sudah meraih anak kecil yang gendut itu dan membuangnya.
Wulin, tangkap dia. Ada setetes 60 hingga 70 meter dari balkon ke permukaan laut. Su Lizzie menangis keras. Tiba-tiba jatuh bebas. Tang Wulin baru saja mencapai lantai es pada saat itu. Dia berbalik dan menyadari bahwa Su Lizzie jatuh dari langit. Tanaman merambat Blue Silver cepat menyebar. Blue Silver grass-nya bermanifestasi dengan ketebalan lengan. Rumput membentuk jaring besar di langit dan Su Lizzie jatuh dari atas ke dalamnya. Setelah dia memantul begitu momentum telah menghilang. Sebelum kebangkitan jiwanya yang kedua. Itu akan cukup bermasalah untuk Blue Silver Grace-nya untuk bertahan dalam kecepatan yang kuat. Tapi, itu berbeda sekarang. Setelah rumput Blue Silver berkembang menjadi Kaisar Blue Silver. Sinkronisasi dengan Tang Wulin sangat meningkat. Sekarang kekuatan Tang Wulin bisa langsung ditransmisikan ke rumput Blue Silver. Hati-hati, semuanya. Tanaman merambat Blue Silver Grass muncul dan melilit pinggang teman-temannya secara individual. Mereka berenam tetap bersama saat mereka berlari ke arah tepi es. Mata Gu Yue berkedip saat staf elementalnya muncul dari udara tipis. Stafnya melambaikan bola api biru. Mengirim mereka melonjak ke atas dan melindungi kapal-kapal dari serangan makhluk buas jiwa samudera. Bahkan Tang Wulin tidak bisa mengatakan seberapa jauh kekuatan spiritualnya telah maju. Seolah-olah bola api itu memiliki mata saat terus berkembang. Tunggu kami. Sebuah suara bergema di langit. Mereka menyaksikan Yue Zhengyu membentangkan sayapnya dan dia membawa Su Xiaoyan turun dari sisi lain kapal. Lengan Yue Zhengyu melingkari pinggang Su Xiaoyan. Wajah menawan Su Xiaoyan jelas memerah-merah. Keduanya menyentuh tanah dan bergabung dengan teman-teman mereka. Tang Wulin melirik mereka saat ujung bibirnya tersenyum. Tidak perlu bagi kita untuk menyerang binatang lautan itu sendiri. Kami hanya perlu menghentikan serangan mereka. Binatang jiwa samudera masih akan melelahkan kekuatan jiwanya terus-menerus untuk meluncurkan keterampilan jiwa mereka. Kami akan menggunakan kekuatan jiwa kami sendiri dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka dari menyerang kapal. Oke, jawab kerumunan serempak. Mereka bisa melancarkan serangan mereka lebih mudah dengan permukaan es padat di bawah kaki mereka. Namun, mengingat basis kultivasi mereka sendiri, itu akan menjadi bunuh diri jika mereka bertarung dengan makhluk jiwa samudera di laut. Setidaknya 100 binatang buas samudera yang mengelilingi kedua kapal memiliki basis budidaya 10.000 tahun. Sebagian dari mereka dibekukan oleh Wu Zhangkong. Tetapi masih ada banyak pemukul berat. Mereka tidak takut menghadapi 10 arwah binatang peringkat 10.000 tahun. Tetapi mereka pasti akan binasa jika mereka dikelilingi di tengah laut. Kapten, lindungi aku sampai aku mencapai ujung. Saya akan mengucapkan mantra saya di sana. Tiba-tiba Su Xiaoyan berkata kepada Tang Wulin. Jantung Tang Wulin tersentak sekali. Dan dia mengerti apa yang akan dia lakukan. Dia hendak merespons ketika Yue Zhengyu yang berada di sisinya berbicara. Aku akan membawamu ke sana dengan aman. Sayap di belakang punggungnya menyebar ketika Sein Sword muncul dari udara yang tipis. Dan dia berlari ke tepi es. Su Xiaoyan mengikuti di belakangnya. Tang Wulin mengangkat tangannya sekali. Dua tanaman merambat melilit pinggang mereka untuk mendukung mereka kapanpun diperlukan. Sementara itu, Gu Yue mengandalkan staf elemennya untuk melancarkan serangan di langit. Sementara Yuanen Yehui mengandalkan air kanonnya. Dengan susah payah, Ye Xinglan memotong garis-garis tebasan pedang di langit untuk menghentikan serangan yang lebih dekat ke permukaan laut. Xie berada di ujung menganggur. Dijaga oleh sisi teman-temannya. Pertempuran jarak dekat tidak seefektif serangan jarak jauh dalam jenis pertempuran yang mereka lawan. Pada saat yang sama, sementara Xie merasa frustrasi. Dia melihat ke arah-arahan Tang Wulin. Tang Wulin juga tidak terampil dalam serangan jarak jauh juga. Namun, dia menatap dengan bingung pada adegan selanjutnya. Sinar hitam melintas sekali ketika Tang Wulin meluncurkan cincin jiwa keempatnya. Karena tekanan dari sejumlah besar binatang jiwa samudera sebelumnya. Mereka tidak menyadari bahwa cincin jiwa Tang Wulin sekarang berjumlah 4. Ada bayangan halus yang samar-samar muncul di atas kepala Tang Wulin begitu cincin jiwa keempatnya mulai bersinar. Itu adalah gambar meludah dari naga tuan. Gu Yue yang berdiri di sisinya menatap bayangan dengan terkejut. Segera setelah itu,
Mereka memperhatikan bahwa rumput Blue Silver yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin mulai tumbuh liar. The Blue Silver Grass merambat dengan kilau keemasan gelap saat grass berubah lebih tebal dan lebih lama dengan kecepatan penuh. Blue Silver Grass merambat puluhan meter panjangnya melambai di udara dan berlari langsung ke langit. Rumput menyerang serangan binatang lautan jiwa. Banyak yang mengejutkan semua orang. Setidaknya ratusan tanaman merambat keluar dari tubuh Tang Wulin. Mirip dengan ular raksasa yang ditutupi sisik naga dan berkilau dengan kilau keemasan gelap. Rumput meraih proyektil dari laut. Menghancurkannya menjadi ketiadaan dengan kekuatan yang mengerikan dan bantalan yang kuat. Ini adalah keterampilan jiwa Blue Silver Kaisar keempat Tang Wulin, transformasi Tuan Blue Silver. Ini adalah keterampilan jiwa amplifikasi umum yang efektif pada sisa 3 keterampilan jiwa secara bersamaan. Kaisar Blue Silver akhirnya mengungkapkan kekuatannya untuk pertama kalinya. Tang Wulin merasa seolah-olah dia memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan esensi darah melonjak melalui dia mengalir ke tentakel ini dan melambaikannya di udara seolah-olah mereka adalah bagian dari tubuhnya. Sisik-sisik yang menutupi tanaman merambat berkilauan setiap kali seseorang menyerang serangan jarak jauh makhluk buas samudra. Tidak hanya itu mampu menghancurkan serangan itu, tetapi juga akan melarutkan sebagian energi serangan. Ada Soul Master lain yang juga melompat dari kapal, termasuk siswa Royal Star Luo Academy. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat apa yang terjadi di pihak Tang Wulin. Mereka sudah menatap dengan bingung dari sebelumnya ketika mereka menyaksikan pemandangan luar biasa yang terjadi di depan mata mereka. Apakah dia bahkan manusia? Apa jiwa bela dirinya? Mengapa ada begitu banyak ular biru tua raksasa? Mungkinkah itu Hydra? Jiwa bela dirinya bukan binatang. Saya pikir itu adalah jiwa bela diri tipe tanaman. Tapi saya tidak tahu apa itu. Mungkin itu adalah produk dari transformasi nuklir tipe tanaman dan binatang buas jiwa. Ini terlalu menakutkan. Energi macam apa itu? Lihat. Bola air yang sangat besar itu larut seperti tidak ada apa-apa. Ini adalah energi yang sangat kuat. Dia memiliki 4 cincin jiwa. Cincin jiwa keempat itu sebenarnya adalah level 10.000 tahun. Oh sayang. Ada lagi, berapa banyak kekuatan jiwa yang akan dia konsumsi untuk menghentikan rentetan ini? Bagaimana dia bisa terlihat begitu santai? Apakah Tang Wulin santai? Dia sebenarnya tidak begitu santai. Untuk sementara waktu, pedang Blue Silver Emperor-nya berhasil memblokir banyak serangan jarak jauh saat mereka meledak di langit. Tetapi itu juga melelahkannya luar biasa pada saat yang sama. Namun, dia tidak hanya mengandalkan kekuatan jiwanya tetapi juga kekuatan esensi darahnya. Keuntungan terbesar dari evolusi kedua jiwa bela diri bukanlah bahwa itu meningkatkan basis kultivasinya, tetapi bahwa itu benar-benar menggabungkan kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darah. Dengan kata lain, jiwa bela dirinya memiliki kekuatan Bloodline Raja Naga Emas. Sedangkan Bloodline Raja Naga Emas mampu meminjam kekuatan jiwanya. Kedua belah pihak saling melengkapi dan akhirnya bersatu. Dengan cara ini, kemampuan bertarung Tang Wulin bisa bertahan lama. Selain itu, ada juga Sulizi yang secara konstan memasukkan roti kuk ke dalam mulutnya di sampingnya. Satu demi satu roti daging kukus besar terus-menerus dimasukkan ke mulut Tang Wulin. Dengan ini ditambah minyak ikan hiu putih hantu jahat besar yang telah dia konsumsi sebelumnya. Esensi darah dalam tubuh Tang Wulin saat ini sangat gembira. Dia masih bisa bertahan untuk waktu yang lama. Semua master jiwa di garis samudera sudah mulai bergabung dalam pertempuran. Lantai es Wu Zhangkong sangat penting. Setelah semua, formasi pertempuran Soul Masters akan terpengaruh jika mereka berdiri di kapal saat mereka meluncurkan serangan mereka. Tetapi mereka bisa menyerang lebih mudah di permukaan es. Selain itu, es padat sangat vital dalam melumpuhkan kapal. Bab 585. Anggota korps diplomatik yang dipilih untuk mewakili kedua benua untuk program pertukaran adalah yang terbaik dari profesi masing-masing. Di benua Douluo, para pemimpin di hampir setiap bidang adalah master jiwa karena mereka memiliki tubuh yang paling kuat, bakat alami, dan kekuatan spiritual. Dengan keuntungan sebesar itu, mereka lebih unggul dari orang biasa dalam pekerjaan apapun. Tang Wulin dan teman-temannya melakukan tugas sendirian di posisi mereka.
Kekuatan jiwa mereka secara keseluruhan hanya rata-rata di sekitar basis budidaya 4 cincin. Tetapi mereka berasal dari Akademi Shrek. Dengan tambahan perangkat tambahan yang diberikan oleh armor perang mereka dan kemampuan yang kuat dari jiwa bela diri mereka. Mereka sangat efektif. Kapten, sejak kapan kamu memiliki 4 cincin jiwa? Mengapa jiwa bela diri Anda begitu berbeda dari sebelumnya? Sulizi bertanya dengan rasa ingin tahu saat ia memberi makan roti kukus ke Tanggulin. Itu bukan lelucon. Blue Silver Grace milik Tanggulin sekarang menjadi dunia yang terpisah dari sebelumnya. Setiap bilah Blue Silver Grace mirip dengan naga. Tidak hanya mampu menyerang dan bertahan, tetapi juga diisi dengan kecerdasan spiritual yang tidak dimilikinya di masa lalu. Setiap tanaman merambat raksasa melambai dengan intimidasi. Dan mereka juga memiliki jangkauan yang sangat luas. Dia berhasil memblokir lebih banyak serangan binatang jiwa samudera daripada siapapun dalam kelompok itu. Tanggulin berseru, tentu saja. Akan berbeda sekarang karena saya telah mencapai 4 cincin jiwa. Ini adalah keterampilan jiwa keempat saya. Ini disebut transformasi Tuan Blue Silver. Apakah itu keren? Keren. Haha. Sulizi paling mengagumi selera Tanggulin. Anak muda ini bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berbicara ketika dia makan. Adegan itu agak kacau. Di kejauhan, Penatuakai dan Great Beast yang datang dari kedalaman terlibat dalam pertarungan pada skala paling spektakuler. Bagian yang paling mengerikan dari makhluk jiwa samudera adalah bahwa ia mampu mengendalikan laut. Dan kekuatan alam selalu mengerikan bagi manusia. Jiwa binatang yang telah mencapai tingkat 10.000 tahun tentu cukup kuat untuk menyebabkan semburan besar. Akibatnya, Penatuakai dan 4 anggota garda depan manusia harus terlebih dahulu memastikan bahwa makhluk dengan basis budidaya lebih dari 10.000 tahun tidak menggunakan kekuatan lautan untuk membalikkan kapal. Kalau tidak, mereka bisa berakhir dalam situasi yang mematikan di tengah lautan luas ini tanpa bala bantuan. Untungnya, anggota kedua korps diplomatik cukup kuat. Beberapa politisi yang biasanya tampak berbudaya dan anggun pada hari-hari biasa sekarang cocok dengan misia tingkat tinggi karena mereka menggantungkan diri mereka di udara untuk bergabung dengan keributan. Kedua liner samudera itu tetap berdekatan satu sama lain dengan meriam jiwanya terbuka sepenuhnya dan tidak ada upaya dalam menembaki formasi pertempuran makhluk buas jiwa samudera untuk menekan serangan mereka. Boom! Warna langit di kejauhan berubah secara terus-menerus ketika fluktuasi energi yang mengerikan melintas di atasnya. Garis cahaya perak menyilaukan berubah menjadi pedang melengkung besar dan memotong cakrawala. Tentakel besar jatuh dari atas dan menghantam permukaan laut, menciptakan gelombang raksasa. Sosok Penatuakai muncul dengan sinar terang bersinar di punggungnya. Seluruh tubuhnya mekar dengan helai cahaya perak seperti sutra. Meski begitu, situasinya juga tidak optimis. Wajahnya tampak pucat pasi sementara pandangannya tampak agak redup. Tampak jelas bahwa meskipun berhasil memotong salah satu anggota tubuh lawannya, dia juga agak lelah. Sebenarnya, Penatuakai tidak takut akan bis besar ini. Diberikan basis budidayanya sendiri. Tetapi masalahnya adalah bahwa laut adalah wilayah kekuasaan lawan. Bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya ditarik ke dalam tubuh Great Beast terus-menerus dari air. Tentakel yang terputus perlahan tumbuh lagi dengan gerakan menggeliat lambat. Kecepatan regenerasinya hampir tidak secepat laju kerusakannya. Tapi itu masih lebih dari yang mampu dilakukan Penatuakai. Seandainya malam hari, atau bahkan lebih baik, bulan purnama, Penatuakai dapat menyerap cahaya bulan untuk memperkuat kekuatannya. Sayangnya, situasi saat ini menguntungkan hati Great Beast. Serahkan si pembunuh. Monster besar raksasa itu memegang posisinya dan berhenti menyerang. Meskipun sekarang berada di atas angin, kemenangannya tidak pasti. Sangat mungkin bagi kedua belah pihak untuk terluka. Mungkin bahkan fatal. Jika mereka bertarung putus asa dengan lawan yang tangguh seperti Penatuakai. Serahkan si pembunuh dan aku akan membiarkan kalian semua pergi. Kalau tidak, kalian semua akan menghadapi kehancuran. Ada 8 mata di depan kepala gurita raksasa itu. Semua mata bersinar dengan sinar pembunuh yang mengerikan saat mereka menatap Penatuakai. Penatuakai berbicara dengan dingin. Jadi Anda pikir Anda telah menang. Jumlah jiwa binatang sudah berkurang.
Namun Anda masih ingin mencari kehancuran Anda sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa manusia benar-benar tidak mampu menaklukkan laut? Saya tidak tahu siapa yang membunuh klan Anda. Tetapi Anda dan saya tidak berasal dari klan yang sama. Kami akan melindungi klan kami sendiri. Kerusakan bagi kita semua. Anda dapat mencoba. Sebuah suara tumpul tiba-tiba bergema di udara pada saat yang tepat ini. Pembunuhnya ada di sini. Apa yang bisa kau lakukan? Penatuakai mengangkat alisnya sedikit. Cahaya perak melintas melewati punggungnya saat semua armor tempurnya bersinar terang. Dia heran menemukan bahwa dia tidak tahu di mana dia ketika dia berbicara. Meskipun semua perhatiannya terfokus pada Great Beast di depannya. Tampak jelas bahwa orang ini sangat kuat. Dengan kilasan bayangan, ada satu sosok lagi di sebelah Penatuakai. Dia tampak seperti koki biasa yang mengenakan pakaian putih dan seragam putih tanpa noda. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat cahaya keemasan gelap menyebar di sekelilingnya. Cincin jiwa di tubuhnya berwarna berlebihan. Ada 5 cincin jiwa hitam dan 4 merah. Seluruh wujudnya memancarkan kehadiran yang menakutkan yang menyebabkan bahkan Kai yang lebih tua menatap terpesona. Dia tidak mengenal orang ini. Tetapi dia dari kapal tanpa keraguan. Ini kamu. 8 mata The Great Beast menjadi terpaku ketika 8 garis cahaya biru keluar dari matanya dan langsung menuju Mu Ye. Mu Ye berbalik dan melihat ke arah Penatuakai saat dia tersenyum. Dengan nada santai, dia berkata, "Serahkan ini padaku." Ketika dia berbicara, dia melangkah maju. Dia tidak mengelak atau bertahan melawan 8 garis cahaya biru. Dia hanya meninju langsung ke mereka. Seolah-olah langit telah berputar dengan keras ketika tinju emas gelap meledak. Ketika cahaya biru meleleh, Mu Ye mengangkat kepalanya ke langit dan menjerit. Satu set baju tempur pertempuran emas gelap muncul dengan cepat dan menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Auranya segera meningkat beberapa kali. Sepasang sayap emas gelap besar terbuka lebar di belakang punggungnya dan lingkaran emas gelap muncul. Pada saat yang sama, tubuhnya membesar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia telah berubah menjadi raksasa yang tingginya ratusan meter dalam sekejap mata seolah-olah dia adalah pilar raksasa yang menopang langit dan menindas laut. Langit dan tanah bergetar. Bahkan, seluruh area bergetar. Setelah berubah menjadi raksasa, Mu Ye sekali lagi meninju tinju hipernya langsung di dada Great Beast. Seorang master armor pertempuran 4 kata. Penatuakai tersentak pelan. Dia berbalik dan pergi. Membawa Silver Moon saat dia kembali ke kapal laut. Cahaya perak berkilauan ketika binatang lautan segera merasakan sensasi yang menindas secara keseluruhan. Dia tidak bisa gagal mengenali bahwa baju besi emas gelap di tubuh Mu Ye adalah baju perang 4 kata. Basis kultivasi orang ini berada di bawah penilaiannya sendiri dari fluktuasi kekuatan jiwanya. Tetapi dia menjadi seseorang yang Penatuakai tidak bisa bandingkan dengan setelah tubuhnya berubah. Mereka berdua di atas peringkat 90 dengan perbedaan 1 atau 2 peringkat di basis kultivasi mereka. Namun Penatuakai tidak yakin bahwa dia bisa menang atas dia dalam pertempuran bahkan tanpa perbedaan dalam baju tempur mereka. Dengan demikian jelas bahwa Koki yang tiba-tiba muncul ini sangat kuat. Dia bukan Hyper Douluo. Tapi dia melampaui Hyper Douluo. Dia agak tersentak. Penatuakai sudah menemukan identitas orang ini. Dalam hatinya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Ledakan. The Great Beast Octopus dan Mu Ye bertarung dengan ganas. Namun berbeda dengan pertempuran sebelumnya. Mereka sekarang bertarung murni dengan kekuatan melawan kekuatan. Mereka bertabrakan satu sama lain menggunakan kekuatan mentah mereka tanpa trik. Kekuatan air sama sekali tidak berguna dalam menghadapi tubuh Mu Ye yang mirip dengan pilar raksasa. Tentakel gurita yang sangat besar menghantamnya. Sementara tinjunya juga meninju tubuh gurita raksasa itu terus-menerus. Sepertinya kekuatan kedua belah pihak secara mengejutkan sama. Namun, menjadi jelas bahwa tentakel gurita tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Mu Ye. Di sisi lain, tinju Mu Ye meninggalkan garis-garis emas gelap di tubuhnya. Cahaya perak menerangi laut. Serangan makhluk laut samudera akhirnya ditekan oleh cara mengesankan Moon Silver Douluo. Bersambung.